semuanya, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan mewawancarai salah satu dosen di STIS Sampit. Siapa ya? Pak Rudini. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia di dunia dosen. Di sini kita akan menggali bagaimana seorang dosen tidak hanya mengajar, tetapi mengelola, mengembangkan, dan membimbing sumber daya manusia di lingkungan akademik. Yuk kita simak wawancaranya. Baik, saya Rinjaya Simawati, perwakilan dari kelompok 3. Izin mewawancari Bapak mengenai tugas manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Ahmad Rudini SKMM sebagai dosen ya di lembaga STIS Sampit ini. Ya. Ya, baik Pak. Langsung ke pertanyaan saja. Baik, pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang MSDM? Manajemen SDM itu adalah merupakan strategi dalam mengelola sumber daya manusia bagi organisasi tentunya. Nah, setiap organisasi pasti memerlukan yang namanya sumber daya manusia. Oleh karena itu, mengelola sumber daya manusia harus memiliki yang namanya manajemen. Ya, manajemen mulai dari perencanaan, bagaimana kita menyiapkan siapa yang akan bekerja, sampai nantinya mengawasi, mengontrol ya. Dalam fungsi manajemen itu kan mulai dari perencanaan sampai yang namanya pengendalian atau pengawasan. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi apapun jenis, entah itu perusahaan, lembaga pendidikan, ya semuanya harus memiliki yang namanya manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, apakah manajemen diperlukan dalam kegiatan pekerjaan Bapak? Oh, sangat perlu itu. Ya, karena kalau kita tanpa ada manajemen, apa yang akan kita kerjakan tidak akan diketahui, dan apa yang akan direncanakan, bagaimana kita mengetahui sejauh mana kita bisa menerapkan apa yang kita lakukan tanpa adanya manajemen, maka semua itu sia-sia. Bagaimana manajemen Tridharma pendidikan Bapak sebagai dosen? Nah, salah satu contoh tadi penerapan fungsi manajemen SDM. Kalau SDM itu kan mengelola di bidang sumber daya manusia. Kalau manajemen di bidang Tridharma atau setelah saya sebagai dosen, tentu bukan di bidang SDM-nya, tetapi di bidang bagaimana mengaktualisasi saya bekerja. Ya, pertama mulai dari perencanaan. Setelah saya mendapatkan tugas mengampu mata kuliah, maka dari itu saya membuat yang namanya rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, di mata kuliah itu tercantum mulai dari capaian pembelajarannya, topik yang dibahas, sampai penilaian dan rubrik penilaian disampaikan, sampai hasil perkuliahannya pun kita akan evaluasi seperti itu. Bagaimana cara Bapak menerapkan manajemen terkait kegiatan mengajar di kelas supaya kondisi kelas kondusif dan pembelajaran berjalan lancar? Nah, di dalam metode pembelajaran, itu salah satu yang tertuang di dalam manajemen ya. Manajemen pembelajaran ya mulai dari kita menentukan yang namanya capaian pembelajaran. Setiap apa yang kita lakukan harus memiliki yang namanya goal atau tujuan. Entah itu kita mengajar ataupun beraktivitas. Contoh, Anda dari rumah ke kampus pasti punya tujuan. Tujuannya ke kampus, ya melalui jalur mana yang tercepat itu lebih efisien. Sama dalam proses pembelajaran, ya capaiannya di mata kuliah tertentu sampai di mana kita mau misalnya subbab tertentu. Capaiannya bagaimana agar mahasiswa itu lebih mampu menguasai, menganalisa sesuai dengan jenjang pendidikan. Kalau di strata 1 itu kan adalah jenjang analisis ya, sehingga mampu menjelaskan dan menganalisis serta menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, 3 hal itu contoh. Tadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan teori, tapi pada dasarnya mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan, kemudian juga mampu memahami analisa kasus yang ada serta menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, sehingga tidak banyak yang hal-hal yang seremoninya. Artinya walaupun suasana dalam pembelajaran itu ada sifatnya tegang, serius maksudnya, kemudian dibawa santai, kemudian yang penting capaiannya itu bisa tercapai dengan cepat. Sama hal tadi asumsinya kita ke kampus maupun jalan mana yang mana lebih efisien. Itulah seni dari dosen itu sendiri dalam mencapai tujuannya, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, itu mekanisme yang saya berikan dalam tahap manajemen mulai dari perencanaan tadi. Terus bagaimana menilai, mengetahui ya bagaimana capaian itu tercapai. Ada
di dalam fungsi manajemen itu selain perencanaan, selain pengorganisasian, ada yang namanya pengawasan atau evaluasi. Nah makanya mahasiswa itu diberi yang namanya tugas, kemudian ada hasil evaluasi yang berupa ujian, baik itu secara tertulis ataupun secara praktek. Nah disitulah dosen menilai seberapa jauh mahasiswa itu paham dan mengerti dan mampu apa yang dijabarkan oleh dosen di dalam proses perkuliahan. Nah, andaikan ada proses yang kurang dipahami, kita akan beri dan bimbing terus agar capaiannya memang tercapai. Nah, maka hasil akhirnya dilihat. Nilai itu tidak mewakili kompetensi mahasiswa, ya, tetapi kompetensi itu yang akan menggambarkan nilai dari mahasiswa itu sendiri. Ya, orang saja apakah mudah mendapat nilai A? Ya belum tentu, tapi kebanyakan orang dapat nilai A, tapi belum tentu memiliki hasil nilai A dalam arti kualitas. Nah, oleh karena itu prinsip yang saya gunakan di dalam manajemen pembelajaran ya sama dengan manajemen, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada yang namanya evaluasi. Apabila hal-hal ini bisa diperlukan untuk memperbaiki dari mahasiswa tersebut, kita terbuka karena bersifat transparan dan akuntabel. Tidak ada nilai itu yang sifatnya subjektif. Dalam arti apa? Lebih memfokuskan ke seorang. Karena prinsip manajemen kita harus berkeadilan, jangan hanya fokus ke satu orang. Kan manajemen SDM kan begitu. Sehingga setiap apa yang anggap saja peserta mahasiswa itu adalah karyawan gitu kan. Dia belajar, bekerja, kemudian hasil bekerjanya bagaimana, hasil belajarnya bagaimana dikontrol. Kalau hasil belajarnya memuaskan ya kita beri reward yang namanya nilai akhir. Nah seperti itu yang saya lakukan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak memberikan reward atau punishment kepada mahasiswa selama kegiatan kampus? Terakhir kan sama tadi kegiatannya, apapun hasil yang dikerjakan selagi itu mencerminkan nilai dan saya pun akuntabel nilainya, transparan, tidak ada mengintimidasi hal-hal yang, apalagi kalau dari prinsip saya mahasiswa itu lebih mengaktualisasi kelembagaan, arti lebih banyak memberikan kontribusi, lebih memberikan nilai bagi lembaga kita STIE, maka saya akan lebih memberikan peran di situ. Tidak hanya belajar secara akademik, tetapi belajarlah secara non akademik. Karena yang lebih menjanjikan itu adalah non akademik. Karena apa? Saya sendiri juga, ya, mahasiswa itu berhak mendapatkan reward atau benefit terhadap apa yang mereka kerjakan, baik itu secara akademis, secara teoritis maupun secara praktis. Ya, diantaranya hasil secara teoritis belajarnya tentu adalah nilai hasil akhir. Nah, mana perlu kalau nilai praktisnya, ya siapa tahu dengan adanya nilai yang berbakat, memiliki kompetensi, mahasiswa bisa terikut dalam dunia pekerjaan itu. Kami akan merekomendasikan. Seiring dengan pengalaman kami juga, dulu pada saat saya masih kuliah, sebelum lulus, ya, direkomendasikan oleh dosen bahwa saya memiliki kompetensi ini, dan begitu juga saya ya, memberikan reward dan benefit terhadap mahasiswa yang saya didik dan saya berikan kuliah. Tidak hanya itu, apabila mahasiswa hal-hal yang tidak memiliki kompetensi, ya kita menilai apa adanya. Kemudian juga misalnya ada hal yang bersifat anarkis atau hal yang merugikan kampus, tidak segan-segan memberikan sanksi atau punishment yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya memihak, oh ini wajib, ini lulus. Seseorang mahasiswa yang tidak lulus itu berarti hal-hal suksesnya tertunda saja. Tidak ada mahasiswa itu yang tidak lulus akibat nilai akademisnya, tapi nilai kepribadian seperti malas, tidak ada disiplin, ya tidak semangat kuliah, itu yang mencerminkan seseorang itu telat dalam menyelesaikan kuliahnya. Kalau aktivitas lainnya ya seperti biasa, presensi hadir, walaupun tidak sepenuhnya paham karena kan kompetensi IQ mahasiswa itu berbeda-beda. Nah, tapi tetap kami jamin semua itu pasti lulus karena semuanya dilewati dengan prosedur dan aturan. Tetapi tadi sebaliknya, kalau hal yang meremehkan, mengabaikan, malas, ya sesuai dengan punishment-nya. Itu yang saya jalankan selama ini. Sekian itu ya. Baik, cukup sekian wawancara dari saya Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Ya, terima kasih Selamat sama-sama. pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tidak hanya sebagai tugas, tapi sebagai pengetahuan dan pengalaman kalian ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dadah. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, dari narasumber kami yaitu Bapak Rudini, adalah manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan tugas dosen, terutama dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik. Dosen dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, pembelajaran yang efektif, serta mengelola mahasiswa melalui sistem reward dan punishment yang adil.
Hal ini bertujuan agar kegiatan akademi di kampus dapat berjalan lancar, terarah, dan mencapai hasil yang optimal. Baik, kami akhiri kesimpulan kami dari kelompok 3. One is the loneliest number that you'll ever do.